Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Ketemu lagi ya hari ini bareng Nanang. Nah, hari ini saya mau jelasin bagaimana caranya kita menjadi seorang database administrator atau DBA ya. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe di channelnya Nanang, klik dulu ya tombol subscribe-nya di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang dan menghadirkan konten-konten berkualitas seputar dunia IT. Nah, kalau saat ini kamu apapun profesi kamu atau baru lulus kuliah dan ingin menjadi seorang database administrator, bagaimana caranya ya? Nah, yang pertama itu adalah kamu harus mendalami dulu teori tentang basis data dasar maupun lanjutan. Jadi ada teori-teori mengenai basis data yang dasar itu kamu harus kuasai dulu ya. Kamu bisa belajar dari buku-buku teks yang sudah ada dan pernah saya tayangkan di blog saya. Kamu baca bukunya tentang database dasar tersebut dan kamu pelajari tentang teori database lanjutannya ya, teori-teori tentang database advance itu dulu. Jadi yang pertama itu harus tahu dulu teori database dasar dan lanjutannya. Nah, yang kedua, kamu pilih dalami salah satu DBMS ya, DBMS software yang paling sering digunakan. Jadi misalkan kamu mendalami Oracle database server ya, atau SQL Server, kemudian MySQL atau IBM DB2 ya, dan lengkapi dengan yang lain. Jadi misalkan kamu belajar Oracle sama SQL Server, jadi kamu tahu nanti migrasi dari Oracle ke SQL Server atau SQL Server ke Oracle dan sebaliknya seperti itu. Jadi kamu harus tahu. Selain itu kamu juga harus dalami sistem operasi di mana tempat database engine tersebut berjalan. Jadi misalkan Oracle itu bisa jalan di atas platform Linux, Unix, kemudian Windows dan sebagainya ya. Demikian juga SQL Server, kamu pelajari tentang sistem operasi Windows maupun Linux ya. Nah, yang ketiga, ini kamu ambil sertifikasi untuk database administrator. Jadi kamu nanti kalau punya sertifikasi ini lebih mudah untuk melamar sebagai database administrator karena kamu punya kompetensi ya, punya keahlian yang itu bisa kamu jual kepada perusahaan sehingga perusahaan mau menerima ya, lamaran kamu sebagai database administrator. Yang keempat, ya kamu tentu saja harus melamar ke perusahaan sebagai DBA ya. Mungkin melamar ke perusahaan sebagai sekretaris misalkan ya. Nah, itu dia. Pastikan kamu melamar ke perusahaan sebagai database administrator atau DBA. Dan peluang DBA ini banyak ya, di perusahaan-perusahaan di swasta, kemudian multinasional yang ada di Indonesia ya. Nah, atau kamu bisa juga ambil peluang ke luar negeri ya. Jadi gajinya lebih besar kalau di luar negeri sebagai database administrator ya, terutama di Amerika atau di Eropa atau di Timur Tengah. Jadi pastiin kamu cari peluang kerja tersebut di luar negeri. Ya bisa kamu lihat di LinkedIn atau di JobsDB dan sebagainya ya. Itu dia. Jadi itulah bagaimana kita bisa menjadi seorang DBA atau database administrator ya. Nah, kamu bisa tonton video saya yang sebelumnya mengenal profesi database administrator, berapa gajinya dan sebagainya ya. Juga ada di sana. Oke, mungkin itu dulu pertemuan kita hari ini bagaimana cara menjadi seorang DBA atau database administrator ya. Nah, buat kamu yang udah nonton video ini, kamu bisa kasih like, kemudian komen kamu tentang video ini, saya tunggu ya. Dan bagikan video ini ke teman-teman kamu agar mereka juga belajar apa yang kamu tahu. Dan kunjungi blog saya, linknya ada di bawah video dan juga. Dan pasti ini buat yang belum subscribe nih, ayo dong di subscribe di channelnya Nanang ya, dan bunyikan belnya. Jadi kalau ada video baru dari saya nanti muncul notifikasinya di YouTube kamu. Oke, makasih, sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.